Mas ngapain, Mas? Udah, kembalikan. Mas, ini cincin dari Bayu, Mas. Udah, kembalikan. Mas jangan, ini cincin dari Bayu. Mau buka sendiri atau Mas patahkan tangan kamu? Buka. Aku juga masih sayang sama kamu, Put. Dan ya, tapi keadaan aku kayak gini, Put. Bayu, aku nerima kamu apa adanya. Aku sayang sama kamu karena aku beneran cinta sama kamu, Bay. Kamu benar. Kalau Bayu udah bangkrut, nanti Aku kamu yakin salah banget. informasi lagi. Aku yakin banget ini alasan Bayu menunda pernikahan Bayu dan Kak Vivi. Ya Iya kalau kan? informasi yang kamu sampaikan sama aku itu benar ya. Jangan sampai Vivi menikah sama Bayu dan kita harus ketemu Bayu sekarang juga, ya. Biasanya Iya sih. Bayu tuh udah bangkrut dan sekarang jadi gembel di sini. jadi gembel. Iya. Separah itu. Separah itu, makanya dia ya alasannya kuat banget, makanya dia hilang. Ya kan, Mas? Ya, kita harus batalin ya pernikahan Bayu sama Vivi. Aku gak mau Vivi menikah sama orang miskin. Kalau Vivi sampai menikah sama Bayu, otomatis keluarga kita bakal menanggung beban yang sangat besar. Tahu nggak? Hah? Ya. Ya udah mending sekarang kita cari Bayu. Ya udah, Ayo. itu bukan. Pas banget lagi. Itu yang kita cari. Ternyata kamu di sini. Hah? Bayu ini serius. Ini Bayu. Ternyata yang kamu omongin itu bener banget ya. Kalau Bayu ini tunangan Vivi udah bangkrut total dan dia tuh gak punya apa-apa. Sampai-sampai dia itu menjadi gelandangan seperti ini, jadi gembel. Makan pun susah, apalagi punya uang yang banyak. Apa? Mas David kenapa ada di sini, Mas? Kita emang sengaja mencari kamu, tau nggak? Supaya kamu membatalkan pernikahan kamu sama Vivi. Ya? Tapi serius, kamu menunda pernikahan emang karena kamu bangkrut dan jadi gembel kayak gini. Ini aku nggak salah lihat kan? Aku masih shock loh lihat kamu kayak gini. Saya sebenarnya mau ngomong, cuman saya nggak enak, Mas. Iya, ngerti sih emang kamu gak enak buat ngomong. Tapi ya gak gini juga, kamu gak ngerti perasaan Kak Vivi gimana? Makanya aku juga nggak ngomong sama Vivi, Win, karena aku nggak mau Vivi kecewa. Dengan cara kamu menghilang seperti ini, kamu udah menyelesaikan masalah? Enggak, tau nggak? Ya, aku bakalan jelasin cepat atau lambat. Dan Menurut aku kamu gak usah ketemu sama Vivi lagi, gak usah menjelaskan keadaan kamu. Biar kita yang menjelaskan Vivi dan kita bakal menikahkan Vivi sama temen aku yang kaya raya. berarti pernikahan ini mau dibatalkan? Iya. Ya menurut kamu gimana? Emang layak dilanjutin dan kamu aja kayak gini? Kenapa? Kamu numpang makan sama kita, menumpang hidup? Kamu ngerasa masih pantas ya buat Vivi? Mas, saya bakalan berusaha lagi. Saya bakalan memperbaiki semuanya. Dan saya bakalan kembali ke Vivi ketika keadaan ekonomi saya udah stabil lagi. Stabil? Cuman sekarang semua harta saya udah habis. Ya, terus kamu pikir masih bisa stabil? Kamu aja kayak gini, siapa yang bisa bantuin kamu? Sampai kapan kamu bakal berusaha? Mau ngajak Vivi susah? Aku nggak bakalan ngajak Vivi susah. Kalau aku mau ngajak Vivi susah, aku bakalan ngomong yang sebenarnya hari ini. Tapi Terus? beberapa hari terakhir kan aku nggak ngajak ketemu Vivi supaya Vivi nggak kepikiran sama aku. Kamu emang sengaja menggantungkan hubungan kamu sama Vivi, supaya kamu bisa memanfaatkan Vivi. Kamu sadar diri dong. Kamu laki-laki, seharusnya kamu gentle loh. Kalau kamu udah gak punya apa-apa, seharusnya kamu putusin adik aku. Tahu nggak? Jangan seperti ini. Kamu kurang ajar banget ya. Saya minta maaf, Mas. Saya janji bakalan selesaikan sama Vivi. Tapi saya kan harus dengar penjelasan dari Vivi. Udahlah, gak ada yang perlu dijelaskan lagi dan diselesaikan lagi. Ya, sekarang udah selesai.
kita nggak ngizinin Vivi ketemu sama kamu. Tapi kan aku sebagai calon suami Vivi kan harus menjelaskan. Kamu tuh nggak sadar apa gimana sih? Kak Vivi itu nggak bisa ya. Aduh, nggak banget deh dapet calon suami kayak kamu. Lihat aja nih baju aja kayak gini. Kamu masih berani bilang calon suami di depan kita, sedangkan keadaan kamu sudah seperti gembel seperti ini. Hah? Ya, mau gimana pun antara aku sama Vivi kan harus diselesaikan juga, Mas. Masalah ini udah selesai. Kamu bukan lagi tunangannya Vivi. Dan ingat, kalau sampai kamu mengganggu Vivi lagi, aku bakal habisin kamu. Vin, ini kita pergi. Awas. Mana sih dari tadi aku cariin kok nggak ada. Sorry Mbak. Sorry. Kamu tuh nggak bisa hati-hati. Vivi? Ngapain kamu ada di sini? Kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya sama kamu ngapain balik ke kota ini lagi, Putri? Aku kesini cari Bayu. Kamu udah putus kan sama Bayu, jadi nggak ada salahnya dong aku cari Bayu. Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya. Kamu tuh cuma mantannya dan kamu bilang cari Bayu di sini. Aku masih pakai cincin dari Bayu. Cuma cincin doang kan? Itu bukan cincin lamaran. Mungkin ya karena Bayu dapat bonus dari kerjanya, makanya dia belikan cincin sama kamu. Udah itu aja. Aku positif aja sih mikirnya. Kamu nggak terima, Vi? Kamu di sini udah putus sama Bayu, jadi nggak ada salahnya aku pulang. Aku belum mutusin Bayu dan aku masih tunangan dia. Aku di sini juga lagi nyariin Bayu. Aku udah dengar semua cerita tentang kamu sama Bayu. Kamu nggak baik buat Bayu. Kamu juga tahu kan, aku masih sayang sama Bayu dan aku putus sama Bayu karena ada masalah yang emang salah paham aja. Tapi buktinya Bayu selama ini milih aku untuk jadi tunangan dan kita bakal nikah. Kamu bangga? Kamu gak sadar kalau kamu jadi pelampiasannya aja? Putri, kamu tuh jahat banget ya. Vi, kita sebagai perempuan harus agresif buat ngejar cinta. Ya, tapi masalahnya di sini aku masih tunangan Bayu. Kamu berani-beraninya datang bilang kamu nyariin Bayu di depan aku. Dan dengan sombongnya kamu bilang kalau kamu tunangannya, sedangkan kamu di sini cuma pelampiasannya. Kamu sadar kan? Bayu dari dulu sama aku pacarnya udah lama. Tapi kamu ninggalin Bayu, kamu udah nyakitin Bayu. Ngapain kamu balik lagi ke sini, Put? Itu cuma salah paham, Vi. Bayu pacaran sama kamu karena Bayu cuma pengen ngelupain aku, ternyata nggak bisa. Aku udah denger semua ceritanya tentang kamu sama Bayu. Enggak, Bayu sayang sama aku dan kita bakal nikah. Bayu sayang banget sama aku, kita bakal nikah. Udah deh, kamu jangan kayak orang gila yang ngejar-ngejar cowok dengan perasaan kamu sendiri. Bayu tuh nggak sayang Putri, sama orang kamu. tua kamu nggak mau dulu sama Bayu. Orang tua kamu udah nyakitin Bayu. Aku yang datang, aku yang jadi obat buat Bayu. Kamu jadi obat karena Bayu butuh sandaran dan butuh teman bicara, bukan butuh pasangan kayak kamu. Harusnya kalau kamu sayang sama dia, kamu nggak pernah ninggalin Bayu. Ngapain kamu keluar kota? Demi orang tua kamu kan? Kamu ninggalin Bayu demi nurutin kemauan orang tua kamu kan? Hah? Kayak gitu? Itu yang kamu bilang sayang sama Bayu, itu yang kamu bilang cinta sama Bayu. Yang selama ini lebih cinta sama Bayu itu aku, bukan kamu. Gak adil kalau tiba-tiba kamu datang terus merusak semuanya. Nggak adil kamu bilang. Aku jelasin sama kamu ya, Vi. Aku sama Bayu itu sama-sama sayang. Aku sama Bayu saling sayang karena terpisahkan sama orang tua. Dan datang kamu ngehibur Bayu, Aku layak dapetin Bayu karena selama ini yang ada buat Bayu aku, Putri, bukan kamu. Aku minta kamu mending balik deh, nggak perlu kamu ke kota ini lagi. Aku nggak mau balik ke kota tempat asal aku yang dulu. Kenapa sih kamu selalu ngerusak kebahagiaan aku? Kamu ngerasa kamu tersakiti sama aku, justru dengan adanya aku bahagia kamu yang tersakiti. Jangan-jangan kamu iri ya sama aku. Makanya kamu ngerebut aku. Seharusnya kamu ngedukung hubunganku sama Bayu, bukan ngerebut Bayu di belakang aku, Vi. Udah. Jadi kamu bilang jadi perempuan harus agresif kan? Itu cara aku buat ngedapetin Bayu. Jadi di sini yang jahat siapa, aku atau kamu? Jelas-jelas kamu ya, Vi. Putri, kamu nggak bakal pernah bisa balik sama Bayu, Put. Halo.
Apapun keadaan Bayu, aku bakal tetap nemenin dia. Terus cari Bayu kemana? Kamu kenapa ada di tempat ini sih? Bayu ini beneran kamu? Ya, Kamu selama semingguan ini nggak ada kabar? aku minta maaf sih. Soalnya aku ngerasa masih belum waktunya buat ngomong sama kamu. Baik, kenapa kamu nggak cerita? Kalau nggak karena Arif yang bilang sama aku keadaan kamu, aku nggak bakal tahu. Jadi alasannya ini kamu ngehindarin aku. Kita mau nikah, Bay. Aku paham sih. Tapi aku nggak tega aja buat ngomong sama kamu. Karena kamu pasti bakalan kepikiran sama aku. Dan tadi, Mas David dan adik kamu Windy juga datang ke sini. Terus? Mereka juga ngelarang aku buat ketemu sama kamu. Padahal kita kan udah tunangan. Enggak. Apapun keadaan kamu, aku mau kita tetap sama-sama. Vi, kamu juga harus paham. Keluarga kamu menginginkan yang terbaik buat kamu. Nggak mungkin mereka merelakan kamu sama seorang pemulung seperti aku, Vi. Aku sekarang cuma jadi Menurut gembel. aku, yang baik itu kamu. Aku sayang sama kamu dari dulu. Untuk bisa ngedapetin kamu itu nggak mudah. Sekarang kamu ada di sini buat aku. Terus kamu mau kabur gitu aja cuma karena keadaan kamu yang kayak gini. Tapi kondisinya tuh beda, Vi. Aku bukan Bayu yang dulu. Kenapa? Yang Bayu yang banyak duit, yang berpakaian bagus. Aku bisa kasih kamu baju bagus, Bay. Kita pulang ya. Vi, Aku yakin Mas David dan Windy bisa kok nerima kamu. kamu nggak tahu gimana marahnya mereka sama aku, Vi. Bay, mungkin Mas David kayak gitu kaget ngeliat keadaan kamu yang kayak gini. Aku juga udah jelasin sama mereka. Tolong kasih aku waktu buat memperbaiki semuanya. Tapi mereka nggak ngasih kesempatan, Vi. Bay, tapi aku nggak mungkin ninggalin kamu. Aku nggak peduli walaupun kamu kayak sekarang. Karena aku beneran sayang sama kamu. Paham, Vi. Tapi aku juga harus mikirin masa depan kamu. Kalau kamu tetap sama aku, Vi. Bay, ini bukan alasan kamu kan buat ninggalin aku? Seandainya kakak kamu dan keluarga kamu setuju, aku nggak ada alasan, Vi. Oke, aku Buat mau nanya ninggalin kamu. satu hal sama kamu. Kenapa kamu dulu milih aku? Karena Putri nggak ada. Kalau seandainya Putri ada di sini, kalau seandainya Putri nggak ninggalin kamu demi orang tuanya, mungkin kamu bakal tetap sama Putri. Enggak juga, kok. Nggak juga, tapi kamu ragu jawabnya. Udah deh, kita nggak usah bahas Putri, Vi. Jadi bener, aku cuma pelampiasan kamu di sini. Aku nggak pernah ngelampiasin perasaan aku sama kamu, Vi. Kan memang aku beneran ada perasaan. Cuman Ya mungkin perasaan itu ada, tapi nggak sepenuhnya. Aku ada di sini cuma sebagai alat kan, supaya kamu bisa lupa sama Putri. aku nggak pernah memperalat kamu, Vi. Dan aku juga nggak pernah ngubungin Putri selama ini. Aku tetap menghargai kamu sebagai tunangan aku. Cuman, kamu juga harus paham. Kamu juga punya keluarga, Vi. Nggak mungkin kita nikah. Aku tahu yang gedein aku emang Mas David. Aku banyak berhutang budi sama Mas David, tapi bukan berarti urusan pernikahan pun urusan hidup aku Mas David juga Tapi yang ngatur. dia juga berhak buat menentukan, Vi. Kamu juga harus paham. Tanpa ada kakak kamu nggak mungkin ada di sini, Vi. Kamu hidup enak, diberikan pakaian yang bagus, pekerjaan yang bagus, rumah yang mewah. Sedangkan aku nggak pernah kasih apapun sama kamu. Dan Ya, aku nggak butuh itu. Dan aku mau ngerebut kamu dari kakak kamu. Aku laki-laki macam apa, Vi? Aku minta maaf sama kamu. Semua keputusan ada sama kamu dan juga sama kakak kamu, Vi. Aku nggak bisa mutusin apapun. Aku juga pengen bareng sama kamu. Tapi aku nggak Tapi bisa. apa? Tapi kamu sebenarnya ragu kan sama hubungan ini? Iya kan? Aku nggak tahu sama perasaan aku, Vi. Ditambah, Kamu aja bingung sama perasaan kamu ke aku, Bay. ya ditambah dengan keadaan kita sekarang, keadaan aku.
tuh jadi ngerasa tambah nggak pantas buat kamu. Nggak pantas atau nggak yakin? Ojek Mbak. Oh, tuh, kamu kok Rif, ada di sini? kamu jadi tukang ojek? Kok manggil-manggil ojek gitu sih? Kamu lagi cari ojek atau gimana? Nih, aku sekarang kerjaanku ngojek. Kan aku udah bilang kalau sekarang Pak bosku, Pak Bayu udah bangkrut dan mau nggak mau aku harus mencukupi keluarga aku Nih. dengan segala cara. Salah satunya ngojek. Dan aku penasaran sama ini. Bayu, gimana keadaannya sekarang, di mana? Ya, kamu lihat keadaanku aja kayak gini, apalagi keadaan Pak Bos. Utangnya numpuk di mana-mana. Dan aku lihat sekarang Pak Bos aku tuh udah jadi gembel. Di Rif, daerah emang- sini juga. Bentar-bentar, aku dulu yang ngomong. Emang nggak ada satu aset yang bisa dikelola atau Ya kalau ada satu aset itu pun bakal diambil sama bank. Udah nggak bersisa. kenapa bisa kayak gini sih, Rif? Perasaan Bayu orangnya teliti banget. Dia tuh nggak mungkin sampai bangkrut kayak gini. Ya namanya juga takdir, Bud. Siapa yang bakal nyalain takdir? Kadang orang ada di atas, ya kadang diputar balikkan sampai ke dasarnya. Ya mungkin sekarang keadaan Bayu ya ada di posisi itu. Iya juga sih, tapi aku masih heran sekarang Bayu di mana. Terus aku mau nanya satu lagi sama kamu. Vivi sama Bayu udah putus kan? Ya kalau masalah itu aku nggak tahu, Bud. Aku juga nggak terlalu ikut campur, tapi ya kayaknya Vivi belum tahu deh keadaan Bayu sekarang. Makanya ya dia itu mungkin masih jalan sama Bayu, tapi setelah tahu ini ya aku nggak tahu juga gimana akhirnya. Emang kamu kesini ngapain? Oh, jangan-jangan pas kamu dengar informasi dari aku Bayu bangkrut, kamu mau datang ke sini? Menurut kamu, aku kesini mau jenguk kamu? Enggak ya? Kamu udah tahu kan di sini aku mau ngapain? Aku mau ketemu sama Bayu. Karena informasi dari kamu itu sangat penting bagi aku. Tapi kan Bayu udah punya pacar. Aku nggak peduli. Meski Bayu udah punya pacar, sebelum Bayu menikah, aku bakal tetap perhatian sama Bayu. Apalagi yang pacaran sama Bayu orang kayak Vivi. Aku tahu banget Vivi itu nggak baik buat Bayu. Ya kalau masalah itu aku nggak tahu ya. Rif, kenapa sih kamu selalu bilang nggak tahu? Apa sih yang kamu tahu? Yang aku tahu, ya sekarang Bayu bangkrut. Aku tahunya itu. Jadi, Sekarang Bayu lagi ada di mana? ya kan udah bilang biasanya Bayu itu mulung di daerah sini, ngegembel. Padahal aku udah nyuruh dia untuk tinggal sama aku, Put. Setidaknya aku mau ngebalas kebaikan dia untuk tinggal di rumahku. Tapi dia nggak mau, Put. Katanya nggak mau nyusahin aku. Kehidupan aku udah seperti ini, masih ditambahi beban hidup. Ya mau gimana lagi, Put? Ya aku cuma mantau dari jauh aja, takutnya terjadi kenapa-kenapa sama Bayu gitu loh. Ya makanya aku sering ngojek di sini, bukan hanya coba sekedar ngojek tapi juga mantau gitu loh, takutnya Pak Bayu kenapa-kenapa atau apa. Jadi aku bisa cepet bantuin dia gitu loh. Ya walaupun sekarang dia bukan bos aku lagi. Enggak ya, Rif. Dia tetap bos kamu karena dia yang ngebantu kamu dari dulu. Kamu jangan seenaknya sama dia gara-gara dia bangkrut jadi gembel terus kamu kayak gini. Ya kalau aku seenaknya aku nggak bakalan kayak gini, Put. Aku bakalan lepas tangan. Ya aku juga bakalan nggak nawarkan dia untuk tinggal sama aku. Tapi selama ini aku masih ya jaga beliau dari jauh lah gitu. Ya udah kalau gitu aku mau cari Bayu, aku harus cari Bayu, aku harus temuin Bayu dan aku harus bantuin Bayu. Ya. Iya kan kamu nggak yakin kan? Ternyata kamu di sini, Vi. Hah? Karena Mas sudah bilang sama kamu, jauhi laki-laki ini. Tapi kenapa kamu masih di sini? Hah? Kamu udah bangkang sama Mas. Mas David, stop. Banget ya. Mas udah jangan kayak gini. Kenapa Mas David nggak pernah bilang kalau Bayu sebenarnya ada masalah? Emang apa yang bisa diharapin sama laki-laki ini? Hah? Dia udah gak sederajat sama kita. Dan dia bukan kasta kita lagi. Mas Hah? David nggak inget
Dulu kita susah, siapa yang bantuin? Mas David pernah ada masalah keuangan, siapa yang bantuin? Oh, sekarang kamu udah berani bentak Mas gara-gara dia? Hah? Nah, Emang dia bisa memberi apa sama kamu? saya nggak bisa ngasih apapun ya Mas. Tapi nggak perlu bentak-bentak itu juga. Kau sesok jadi pahlawan dia. Hah? Yang besarin dia itu adalah aku. Yang memberikan uang, memberikan kecukupan itu aku. Alasannya ini kan Mas, kenapa semua keuangan aku Mas yang ngatur, apa-apa Mas. Aku dari dulu mau keluar rumah nggak dibolehin. Mas lakuin semua ini buat kebaikan kamu. Hah? Kalau kamu salah bergaul sama orang miskin seperti dia, Bukannya dulu Mas David yang suruh aku untuk terus deketin Bayu. itu dulu. Pas waktu dia masih kaya, masih punya perusahaan. Tapi kalau sekarang, Mas gak mau kamu menderita hidup sama laki-laki miskin seperti ini. Mas ngapain Mas? Udah, kembalikan. Mas ini cincin dari Bayu Mas. Udah, kembalikan. Mas jangan, ini cincin dari Bayu. Mau buka sendiri atau Mas patahkan tangan kamu? Buka. Udah, cepetan buka. Mas itu artinya aku ninggalin Bayu Mas. Ini buat makan kamu. Sekarang kamu sama Vivi udah gak ada hubungan lagi. Gak usah nangis. Ya udah. Berarti mulai hari ini kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Bayu, tapi aku sayang sama kamu Bayu. Ya, tapi kan kamu juga harus memikirkan keluarga kamu. Mungkin emang kita nggak berjodoh sih, tapi aku nggak pernah nyesal pernah kenal sama kamu. Cuman saya mengingetin David, lain kali David juga harus menghargai orang yang pernah membantu David. Ya, mungkin sekarang saya nggak punya apapun, tapi nanti David bakalan nyesel sendiri. Dan aku juga mau jujur sama kamu tuh, biar kamu nggak kepikiran sama aku. Aku emang masih sayang sama Putri, tapi aku menghargai kamu selama ini. Cuman karena sekarang kita udah nggak ada hubungan apapun, aku baru jujur sama kamu sih. Aku juga nahan perasaan aku selama ini. Dan mungkin Putri sekarang udah nggak ada di sini, mungkin nggak ada satupun wanita yang mau sama aku dengan keadaan aku. Putri nyariin kamu Bayu. Sekarang udah jelas ya. Putri nyariin apa? Bayu, aku mau kamu tetap sama aku. Aku nggak mau kamu sama orang lain. Kamu bener banget sih jadi perempuan. Hah? Selama ini kamu gak seperti ini, tau nggak? Hah? Cuma gara-gara laki-laki sialan seperti ini, kamu meneteskan air mata kamu. Hah? Mas gak pernah bikin kamu menangis. Kamu udah kurang ajar banget. Hah? Tonjok kamu. Udah. Bayu, kamu mending pergi dari sini Bayu. Sekarang kamu yang harus pergi bareng sama Mas. Dan jangan pernah temuin laki-lakinya lagi. Mas, Udah. bentar tas aku Mas. Udah ya. Bayu. Putri, kamu ngapain di sini? Aku nyari Bayu ke sini. Bayu di mana ya? Kamu kelihatan Bayu nggak? Oh, tadi aku kelihatan Bayu. Tapi pas banget nih Put. Aku mau kasih saran nih sama kamu. Kenapa? Sekarang Bayu udah gak sama Vivi lagi. Jadi aku saranin kamu buat sama Bayu lagi aja. Iya, aku udah tahu. Aku kesini, aku cari udah Bayu. tahu? Aku udah tahu kalau Bayu sama Vivi itu nggak bakalan bareng, apalagi sampai nikah. Itu nggak mungkin terjadi. Iya emang gak mungkin banget. Makanya kalau sama kamu kan mungkin banget ya. Jadi kalau bisa sekarang aja kamu balikan. Aku mau dukung banget nih. Karena kan kalian tuh cocok sih. Terus kamu masih suka kan pasti kan sama Bayu? Kenapa kamu ngedukung aku bareng sama Bayu? Bukannya Ya emang kamu apa salahnya juga mau dukung kamu sama Bayu? bukannya kamu dulu ngedukung Vivi bareng sama Bayu ya? Oh itu kan karena dulu Bayu masih kaya. Sekarang karena udah miskin. Tahu. Aku juga tahu ya, Win. Kamu juga tahu kan, yang bikin aku putus sama Bayu juga kamu sama David. Oh iya.
Duh, lupa lagi. Ya udah nggak penting sekarang kan, yang penting kalian Itu bisa penting balikan. banget buat aku, Win. Yang penting kan sekarang kalian bisa balikan lagi. Ya karena kamu ngebuang Bayu karena Bayu udah nggak punya apa-apa kan sekarang. Mungkin juga sekarang yang bikin Vivi sama Bayu itu putus juga kamu ya. Bener, aku potong dulu ya. Kita bukan bermaksud ngebuang Bayu, emang keadaannya aja yang mengharuskan Bayu nggak sama Vivi lagi. Iya kayak gitu, terus Vivi harus putus lah sama Bayu. Masa iya aku ngebiarin kakak aku sendiri nikah sama orang miskin gembel lagi? Kamu gak inget yang sering ngebantu kamu pas waktu kamu susah siapa, Win, kalau bukan Bayu? Pas Bayu sekarang kayak gini, kamu malah nggak ngebantu Bayu. Lagian Bayu tuh mau dibantu dari sisi apa? Dia tuh udah terpuruk banget. Kita mau bantu juga nggak bisa bantu kali, Put. Kamu tuh sebenarnya perempuan kurang tahu diri, tahu nggak? Hah? Udah Ngatain bener aku? kamu punya kakak ipar kayak Bayu, tapi malah kamu buang. Aku mau ngatain aku nggak tahu diri. Iya iyalah, kamu tuh perempuan nggak tahu diri yang udah dibantu tapi nggak tahu bilang makasih. Sama aja kayak David. Kamu tuh nggak usah mencela keluarga aku ya. Emang sekarang Bayu mungkin lagi terpuruk. Tapi, ya masa harus dikasihanin sih? Harusnya emang dihindarin orang kayak dia. Dan kenapa juga Bayu harus kasihan sama perempuan kayak kamu dulu? Kenapa coba? Karena kamu Tanya itu, aja sama Bayu. karena kamu itu emang pantas dikasihanin. Hah? Ya Bayu emang orangnya nggak pantas juga dikasihanin. Yang pantas Kamu lihat sendiri aja. Bayu itu sekarang pantas banget dikasihanin. Dia nggak pantas dipuji-puji. Kamu juga tahu kenapa kamu nggak laku-laku sampai sekarang? Kamu jangan kurang ajar ya. Gimana ya, Win? Aku juga kasihan sih sama kamu, mau ngebantu tapi kamu nggak tahu terima kasih. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Aku juga Aku lagi sebenarnya baik-baik banget. Ekonomi aku stabil, hidup aku bahagia, apalagi ninggalin seorang Bayu kayak gitu. Mending ambil aja tuh si Bayu, daripada Vivi nanti bisa balik lagi kalau misalnya kamu ambil. Soalnya Bayu udah cinta banget sama Kak Vivi. Dan kamu kalah jauh. Makanya daripada kejadian yang gak kamu pengenin, mending langsung rebut aja. tanpa kamu suruh aku juga bakalan bareng sama Bayu. Ya udah sana. Ya udah, kamu yang pergi, di sini yang ngobrol sama aku kamu, dan yang ngasih informasi nggak penting itu kamu. Kita ketemunya dadakan deh, kenapa jadi aku? Lagian siapa sih yang mau ngomong sama kamu? Mending kamu balikan aja sama Bayu karena kalian berdua cocok banget, sama-sama aneh, sama-sama miskin. Kok bisa sih Bayu punya adik dari pacarnya yang kayak gitu? Aku juga nggak ngerti ya, kenapa Wendy itu bisa sampai gak ngedukung pasangan saudaranya sendiri. Baik, kamu nggak apa-apa, Baik? Kenapa badan kamu malah kayak gini, Baik? Kamu bukannya di luar kota ya? Aku pulang buat nyari kamu. Aku dengar informasi semuanya tentang kamu, makanya aku balik ke kota ini. Kita duduk. Aku malu banget sebenarnya ketemu sama kamu dengan keadaan kayak gini. Kamu kenapa malu sih, Bay? Ya, aku kan berpakaian kayak gini pun. Aku cuma jadi gembel sekarang, cuma jadi pemulung. Terus kamu pulang ke sini tujuannya apa, Put? Kamu masih nanya? Barusan aku udah jelasin sama kamu. Aku sayang sama kamu, Bay. Aku datang ke kota ini buat nyari kamu, buat nyari keadaan kamu. Aku tahu kamu udah putuskan sama Vivi. Kamu tahu dari mana, Put? Aku tahu semua informasi itu, Bay. Kamu masih sayang sama Vivi. Sebenarnya aku nggak ada perasaan apapun sama Vivi. Kamu sama aku putus untuk gara-gara salah paham, Put. Aku juga minta maaf masalah itu. Kita putus karena salah paham, Bay. Kamu bareng sama aku udah lama banget dan
Kita egois. Aku juga masih sayang sama kamu, Put. Dan ya, tapi keadaan aku kayak gini, Put. Baik. Aku nerima kamu apa adanya. Aku sayang sama kamu karena aku beneran cinta sama kamu, Bay. Aku bakal nemenin kamu sampai kamu sukses lagi. Aku nggak bakal ninggalin kamu lagi, Bay. Aku janji sama kamu. Tapi kamu ngomong kayak gitu bukan karena kasihan aja kan, Put, sama aku. Aku emang sayang sama kamu, Bay. Kalau aku kasihan sama kamu selama aku di luar kota, aku bakal pacaran sama orang lain. Ternyata enggak. Aku nggak bisa nemuin laki-laki kayak kamu. Aku beneran sayang sama kamu. Aku janji aku bakal ngomong sama orang tua kita biar kita nggak ada salah paham lagi. Aku juga sayang banget sama kamu, Put. Vivi juga dilarang sama keluarganya buat bareng sama aku. Dan aku emang juga gak ada perasaan apapun. Selama ini aku cuma ngejaga perasaannya Vivi. Karena mau seperti apapun, meskipun aku gak sayang, gak ada perasaan apapun, ya aku harus tetap jaga perasaan dia, Put, sebagai tunangan aku kemarin. Dan sekarang karena aku udah gak ada apapun, aku juga udah jujur sama Vivi. Kalau aku belum pernah bisa lupa sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu, Put. Ya, mungkin aku sama kamu memang berjodoh. Tapi beneran, kamu mau terima aku dengan keadaan aku kayak gini? Kenapa enggak? Kamu tahu dari mana sih, Put, kalau misalkan aku bangkrut dan udah kayak gini? Tahu dari anak buah kamu yang kurang ajar, Arif. Kamu tahu semuanya dari Arif? Iya, Arif ngubungin aku. Dia cerita kalau kamu di sini ada masalah besar. Makanya aku ke kota ini. Terus tadi aku juga ketemu sama Arif. Arif udah ceritain semuanya tentang kamu sama tentang keluarga Vivi ke kamu. Baik, keluarga Vivi itu cuma mau manfaatin kamu doang. Aku tahu, Put. Kalau mereka cuma memanfaatin aku, kecuali Vivi. Ya, makanya kalau misalkan mereka punya niat buruk sama aku, semuanya udah terungkap sekarang. Untung aja aku bangkrut kayak gini, jadi aku nggak jadi nikah. Mau nikah? Ya kalau maksud Kamu bakal nikah sama Vivi? Serius? kalau misalkan Kamu udah lupa sama aku, Bay? Put, kalau misalkan aku nggak bangkrut kayak gini, ya pasti mereka bakal bersandiwara sama aku dan aku nggak ada alasan buat nolak. Sedangkan kamu udah di luar kota, dan aku pikir kamu udah nggak sayang sama aku. Buktinya sekarang kamu datang ke sini tuh artinya kamu sayang sama aku. Ya mungkin ini jalan kita buat supaya kita bisa nikah, Put. Sebenarnya Ya terus kamu aja. enggak, kamu aja. Tapi aku janji sama kamu, dengan waktu yang cepat aku bakalan perbaiki semuanya. Kamu tahu nggak, Bay? Aku cemburu ngeliat kamu bareng sama Vivi, apalagi sampai pacaran. Terus kamu bilang kamu juga mau nikah Kan sekarang aku udah nggak jadi nikah. dulu. Ya udah deh. Sekarang kan aku udah minta maaf sama kamu. Kamu juga udah aku maafin. Mending kamu sama aku sekarang cari tempat lain, jangan di sini. Ya udah, kirain ada sesuatu yang bakal kamu omongin. Ya udah, Mau balikan kita kan? mau di mana sekarang? Kamu kan belum jawab. Kamu mau balikan nggak sama aku? Aku mau balikan sama kamu. Udah, sekarang kita cari tempat. Arif, kamu di sini? Karena bos kamu udah miskin ya? Karena sekarang udah bangkrut, terus kamu di sini. Jadi apa kamu sekarang? Jadi ojek? Mau ngojek kah? Oh, jadi ojek beneran? Kalau nggak mau Ih, ampun, ngojek, kasihan banget sih kamu, Rif. kalau nggak mau ngojek daripada di sini bikin aku tambah pusing, ini pergi aja. Ih, pusing banget ya emang. Ya, Kelihatan sih, Rif, kamu sampai kurang tidur gitu. Kamu kalau misal kenapa-napa, mending jangan di sini daripada kamu dicopet kan? apa yang mau dicopetin? Emang nggak ada banget gitu ya bisa dicopet? Iya, lagian ngapain sih kesini? Kalau mau pulang, aku anterin gitu loh. Oh, sorry ya, aku nggak pernah naik ojek.
Terus mau kamu kesini ngapain? Ya enggak, ngelihat kamu aja bang, nyapa nggak boleh, soalnya kayak prihatin banget gitu. Tapi aku nggak bantuin juga sih, emang mau nyamperin aja. Ya berarti Emang kamu udah susah tahu. banget ya? Ya berarti kamu udah tahu kan? Iya. Sekarang kondisi aku seperti ini dan ya semua gara-gara bos aku yang bangkrut apa kek. Jadinya aku hidup susah juga nih. Duh, kok prihatin sih sama kamu. Kasihin. Tapi kamu jangan belas gitu dong mukanya. Orang-orang tuh ngeliat kamu jadi pengen ngasih makan, tahu nggak? Ya nggak apa-apa sih kalau kamu mau ngasih makan, ngasih duit juga nggak apa-apa. Enggak sih, nggak ngasih duit juga. Terus mau ngapain? Kesini. Cuma mau gonjolokin aku. Ya enggak. Ya kenapa emang kan ngobrol aja ini. Ya. Soalnya kayak ini mimpi nggak sih? Sini. Kenapa nih? Win, bilang dong sama Mas David. Aku tuh sayang banget sama Bayu. Kak Vivi. Aduh, udah deh, lupain aja sih Bayu itu. Lagian, barusan aku udah ketemu nih sama Putri. Putri katanya mau balikan sama Bayu, jadi aman. Keluarga kita nggak mungkin lagi digangguin sama orang miskin kayak Bayu lagi. Aku udah batalin tunangannya Vivi sama Bayu. Jadi Ya, aman ya? sekarang nggak ada hubungan lagi sama orang miskin seperti Bayu. Bos, tapi kan mereka saling cinta, Bos. Ngapain harus diputusin kayak gitu, Bos? Saling cinta kamu bilang? Hah? Ada aku Iya, mau Bos. dikasih makan cinta. Hah? Rip, Bayu di depan aku udah bilang kalau dia sebenarnya sayangnya sama Putri. Hah? Dan aku nggak tahu kenapa. Pun, Ya kalau Mbak Vivi masih Masih. cinta, dia harus diperjuangin dong, Mbak. Bukan malah ninggalin seperti iya apaan sih? Masa iya mau ngemis cinta? Ngemisnya tuh harus worth it gitu lah sama orang yang tepat. Ngemis sama gembel, udah gitu kamu tuh udah dipermalukan, tahu nggak? Udah jelas-jelas Putri Bayu ngomong kayak gitu, udah deh. Mending sekarang kamu move on, terus cari aja yang lebih baik. Waduh. Kamu gak usah kompor-komporin adik aku, ya? Dengan kamu ngomong seperti itu, aku gak bakal ngerti. Tapi namanya orang kakak harus memperjuangkan kebahagiaan adiknya. Kalau kebahagiaan adiknya adalah Bayu, kakak boleh kayak gitu dong. Kayaknya kamu ngebet banget ya, supaya Vivi menikah sama Bayu, hah? Dengan keadaan yang miris seperti itu. Udah. Arif nggak ngerti apa-apa di sini. Ya dia justru harusnya ngerti. Dia tuh bosnya sendiri mengalami bangkrut dan jadi gembel kayak gini. Kamu masih memaksa kakak aku Udah, buat Win. Udah. sama Bayu. Ya Kamu percuma ngerti juga ya? aku mau balik sama Bayu kalau Bayu sayangnya sama Putri bukan sama aku. Iya gitu dong. Kita tuh peduli sama kamu. Kamu jangan sampai. Tapi bukan berarti kalian ataupun Mas David ngehina Bayu kayak gitu. Bener, saya setuju. dengan Daripada itu. kamu tetap mikirin Bayu, mendingan aku jodohkan kamu sama teman Mas. Ya, Aku nggak mau nikah. nggak menikah. Kak Vivi kan kemarin pengen banget nikah. Kenapa sekarang enggak? Terserah kalian. Kak Vivi. Kita kejar. Aku takut dia bareng sama laki-laki miskin itu. Dasar, bapak makan. Ini dia Arif. Arif, Aja nih. Rif, kamu kenapa ngejauh dari aku? Kamu malu? enggak, maksud aku kita kan temen, jadi kita bisa ngobrol enak gitu, Bay. Put, Arif ini udah tahu tujuannya, Put. Jadi, Tujuan apa? gimana ya Arif? Aku mau cerita sama Putri. Iya, cerita sama siapa lagi? Kamu emang mau cerita sama siapa kalau bukan aku? Ya intinya Arif setuju banget aku bareng sama kamu. Jadi kamu nggak perlu malu sama Arif. Ya benar-benar. Bangkrutan Bayu ini adalah mukjizat dan pintu kebahagiaan bagi kalian berdua. Mana ada, Rif. Seandainya Bentar. kejadian ini nggak terjadi, kamu nggak bakalan pulang ke sini. Ya nggak? Iya juga sih, tapi nggak mujizat juga. Ini justru Bayu dapat masalah besar, tahu nggak? Mujizat apaan? Vivi, kamu ngapain di sini? Vivi? Jadi tetap Putri ya pemenangnya. Aku minta maaf. Vi,
kamu sadar kan, keluarga kamu itu cuma manfaatin Bayu. Pas Bayu kayak gini, keluarga kamu Aku minta kemana, maaf, Vi? Aku berharap kamu bisa bahagiain Bayu di sini. Bayu orang baik. Bayu, aku minta maaf atas perlakuan adik aku, Windy, kakak aku, David. Tanpa kamu minta maaf, aku udah maafin kok. Dan aku juga selalu berdoa buat kamu, Vi. Semoga kamu bisa dapetin laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku. Ya, aku juga berdoa. Semoga aku bisa segera ngelupain kamu dan dapetin laki-laki yang sebaik kamu. Iya udah. Ya udah kalau gitu, kamu bisa pergi, Vi. Kamu juga bersikap baik sama Vivi. Baik, mereka, keluarga Ya, tapi- mereka. Tapi bukan Vivi yang mau memanfaatkan, Put. Tapi kakak dan adiknya. Ya tapi Vivi nggak bisa ngelarang mereka kan buat nyakitin kamu. Nggak bisa, Baik. Iya, aku emang bodoh banget. Aku nggak bisa apa-apa di sini. Nggak kayak kamu yang bisa punya kuasa untuk ngelakuin semua hal yang kamu mau, Put. Kamu beruntung. Nggak seberuntung aku. Kamu juga bersikap baik sama Vivi, Put. Soalnya Ya udah, aku berharap kalian selalu baik-baik aja. Yang salah di sini aku. Udah datang di kehidupan kalian dan maksa Bayu untuk milih aku. eh, Kalau gitu, aku pamit dulu. Kamu masih berani ketemu sama dia lagi? Hah? Mas, aku mau. Mas David minta maaf sama Bayu. Minta Urusan maaf. kita udah selesai dan aku gak bakal lagi sama Bayu. Sampai kiamat pun aku bakal minta maaf sama dia. Bayu udah pacaran sama aku, jadi kamu tenang aja. Vivi nggak bakal balik sama Bayu. Baguslah kalau dia udah pacaran sama kamu dan bawa dia dari kota ini. tapi Ya? sebelum itu, aku mau ngasih tahu sesuatu. Jadi sebenarnya itu kejadiannya kayak gini, Mas. Ganti baju aja bang. Lah ini. Wah. Itu kan Gimana nih, Rif? keren bos. Dapat dari mana bisa kayak gitu? Jangan-jangan ambil di box apa yang di sana. Kamu ada aja sih, Rif. Aku disuruh pakai pakaian kayak gini. Ya katanya Aku malu pengen. sebenarnya dilihatin sama orang. Ya katanya pengen yang paling baik sebagai calon istri. Berkorban sedikit aja nggak masalah bos. Lagian cuma sehari ini aja. Tapi kan kalau kayak gini, kamu dapat ide dari mana sih, Rif? Semalam saya mimpi bos dan juga teman saya juga ngalami hal yang sama. Jadi saya coba terapin, moga aja berjalan sukses. Berarti kamu nyuruh aku jadi pemulung, jadi gembel ini untuk nguji calon istri aku. Bener bos. Vivi, dan kenapa masih bawa Putri? Ya karena Kan tunangan aku Vivi. bos, kalau lihat dari silsilah keluarga, si Vivi itu dari kakaknya, dari adiknya, semua mata duitan bos. Ya kalau satu keluarga ini biasanya nggak jauh beda. Makanya saya coba untuk Vivi, dan kebetulan Putri juga emang di luar kota. Jadi saya hubungi biar sekalian aja nih siapa yang emang pantas. Terus katanya mau pulang ke sini hanya gara-gara saya bilang Bayu itu bangkrut. Tapi kalau boleh jujur sih, Rif, aku sebenarnya masih sayang banget sama Putri. Nah, Ya udah deh, kalau kayak gitu aku mau cari tempat dulu, Rif. bisa nggak bos? Ada tempat adem bos. Ya udah. Apa lagi kerjain Pak Bos? Senang sekali kan. Ya jadi kejadiannya kayak gitu. Dan asal Mas David tahu ya, saya melakukan ini bukan tanpa alasan. Karena dari awal saya tahu kalau kalian berdua itu cuma manfaatin aku. Mas David di sini jahat. Selama ini kayak gitu, biar bisa ngedapetin apa yang Mas David mau. Jadi Mas David suruh aku, paksa aku untuk deket sama Bayu. Padahal waktu itu tahu kan, Bayu lagi sama Putri. Bayu, Putri aku sekali lagi minta maaf ya. Aku juga udah maafin kamu, Novi. Tapi kakak kamu, aku harap dengan kejadian ini bisa berubah ke depan. Ya ambil aja semua relasi yang udah kamu kasih ke dia. Ya udah, minta maaf, aku pergi dulu. Itu dong. Dek, Udah, aku udah nggak ada urusan sama kalian berdua. Baik, kamu masih ada urusan. Kamu nggak jadi ambil relasi dia? Ya itu urusan Arif. Oh,
Aku minta maaf. Karena aku udah kejam sama kamu. Minta maaf. Ya udah. Urusan kamu sekarang bukan sama aku, tapi sama Arif. Kamu mau ada urusan sama aku? Aku nggak mau ada urusan sama kamu. Nggak. Ya udah, ketakdir kamu sebagai bentuk kekecewaan kamu. Sekarang Jadi kan semuanya. kamu yang bikin aku pulang ke kota ini lagi, bukan Iya. Arif. Kalau misalkan aku nggak menggunakan cara kayak gini, Put, gimana caranya kamu bisa balik lagi sama aku? Sekarang karena kamu udah balik sama aku nggak mau kamu pergi lagi. Aku nggak mau pacaran lagi. Aku putus sama kamu, tapi aku mau jadi suami kamu, Put. Jadi kamu bakalan jadi mantan pacar aku, tapi kamu bakalan jadi istri aku. Tapi kamu inget nggak? Orang tua aku masih banyak yang belum dipertanyakan sama kamu. Kamu tahu kan orang tua aku segalak apa, Bay? Aku bakalan ngadepin kok. Sebelum aku nyuruh kamu kesini, aku udah komunikasi sama mereka. Mereka baik-baik aja sama kamu. Iya baik dong, mereka juga setuju banget. Dan kalau misalkan emang berjodoh, kamu pasti bakalan balik lagi katanya sama aku. Dan mereka juga nggak setuju aku pacaran sama kamu. Tapi mereka setujunya aku nikah sama kamu. Aku juga pengen banget nikah sama kamu. Itu yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Ya udah, kita abis ini langsung nikah ya. Beneran sayang sama Vivi kan? Enggak, Bud, aku nggak ada perasaan apapun sama Vivi. Kamu tenang aja.